Ini penderitaan menghasilkan kemuliaan. Kita belajar malam hari ini kenapa mengikut Tuhan itu identik dengan penderitaan. Artinya begini, saudara-saudara, kalau belum menderita, ya, berarti kita belum masuk kategori mengikut Tuhan. Karena itu satu paket. Setiap orang yang mengikut Tuhan itu pasti mengalami penderitaan. Jadi jangan bangga dulu, saudara-saudara, yang hari-hari ini merasa tidak menderita, ya, atau yang dalam bahasa yang lain dikatakan persekusi. Maka jangan-jangan saudara tidak sedang hidup mengikuti Tuhan. Ya mungkin Bapak Ibu bilang, oh saya menderita, malah penderitaan saya luar biasa. Tunggu dulu, penderitaan apa yang saudara hadapi hari ini itu juga tidak menjadi penentuan. Kita belajar malam hari ini, tanpa penderitaan maka tidak ada kemuliaan. Kita meneladani Tuhan Yesus. Kemuliaan yang diberikan oleh Bapa itu kenapa mati? Ya, itu mati-mati dia. Kemuliaan yang diterima oleh Tuhan Yesus itu, saudara-saudara, tidak didapatkan secara gratis, tapi itu melalui satu proses penderitaan. Itu sebabnya ketika dia selesai melaksanakan tugasnya, misinya di bumi, maka itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Jadi sama, saudara, kalau keselamatan itu adalah anugerah gratis, tapi kemuliaan itu bayar harga. Tidak semua nanti mendapatkan kemuliaan. Ya. Nanti kita akan belajar hari ini, saudara-saudara, dari firman Tuhan 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini adalah statement dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bagaimana Paulus mengungkit tentang kesusahan-kesusahan, penderitaan-penderitaan, kemalangan-kemalangan yang dialami oleh Rasul Paulus karena, ini ingat, ini penting, karena Kristus. Maka dia menegaskan di sini, saudara-saudara, itu ternyata adalah tiket, ya, tiket untuk mengerjakan, mendapatkan yang disebut dengan kemuliaan. Jadi Paulus ini, saudara-saudara, adalah orang yang paham betul. Saya beberapa minggu ini sudah mengkhotbahkan tentang Roh Kudus, gitu ya. Jadi Roh Kudus ini memampukan kita hari ini untuk mulai berpikir bukan hanya sekedar pikiran-pikiran lahiriah, ya, tapi kita mulai keluar dari hanya sekedar pikiran lahiriah. Kita mulai berpikir tentang hal-hal yang rohaniah, yang sifatnya kekal. Ya, Paulus pernah mengatakan, jikalau kita berpengharapan hanya di dunia ini saja, maka kitalah orang yang paling malang. Ya. Kenapa? Karena belum tentu dunia ini pun belum tentu kita dapatkan, miliki, saudara-saudara. Ya, perhatikan. Penderitaan, ini saya sudah pernah sampaikan ini, saudara. Apa yang dimaksud dengan penderitaan itu dalam bahasa Yunani ini apa? Patema. Ini, jadi harus dikunci. Jadi kalau saudara hari ini sedang mengalami penderitaan, masuk nggak dalam kategori ini? Kenapa saudara menderita? Itu penting. Itu makanya tadi saya bilang, kalau saudara merasa ikut Tuhan tapi tidak mengalami penderitaan, patema itu namanya, maka itu omong kosong. Jadi mau saudara kaya raya, mungkin secara lahiriah tidak ada masalah, gitu ya. Tapi begitu saudara ikut Tuhan, kalau benar-benar ikut Tuhan pasti menderita. Nah, kita akan pelajari kenapa, gitu ya. Kenapa? Jadi dalam bahasa Yunani disebut dengan patema, yang artinya apa? Penderitaan yang
dialami seseorang, baik secara fisik, bisa dipersekusi, ada yang sampai ditempeleng, gitu ya. Karena imannya, ada yang sampai dibunuh, ada yang sampai dibakar. Kita kenal namanya Nommensen, yang punya andil besar dalam kekristenan orang Batak. Lihat Nommensen. Kalau kita pelajari tentang biografi dari Nommensen, itu matinya itu nggak enak. Itulah dulu yang paling dekat ya, belum lagi rasul-rasul. Ya, rasul-rasul itu hampir secara keseluruhan itu mati martir. Nommensen itu saudara mati dalam keadaan sakit, kalau nggak salah mungkin malaria atau apalah itu. Apakah Tuhan nggak sanggup menyembuhkan dia? Bayangkan, dia menderita. Jadi secara fisik, secara badannya, kalau saudara benar-benar ikut Tuhan, pasti akan mengalami patema, baik secara badania, fisik, maupun secara psikis, kejiwaan. Ya. Ada ayat firman Tuhan mengatakan, orang benar ini tinggal di tengah-tengah orang yang tidak benar setiap hari, gitu ya. Setiap hari itu seperti siapa itu Lot ya? Setiap hari mereka apa? Tersiksa. Ya. Jadi secara fisik, secara psikis, secara spiritual juga saudara. Ya. Karena apa? Kebenaran. Dikunci apa? Di dunia ini banyak kebenaran. Dahlan Iskan, pemilik Kompas, mengatakan begini: di era digital sekarang, media sosial sekarang, muncul kebenaran baru yang tidak berdasarkan fakta, tapi cukup berdasarkan opini. Jadi framing namanya. Ijazah Jokowi itu palsu, bayangkan. Karena kebohongan yang secara terus-menerus diucapkan, maka lama-lama itu akan dianggap sebagai kebenaran. Itu namanya propaganda. Kita nggak tahu sekarang saudara, bagaimana propaganda asing. Karena Indonesia ini menjadi negara yang sangat strategis. Nikel kita saudara, Indonesia itu merupakan negara dengan kekayaan nikel terbesar di dunia. Dan nikel ini kan menjadi bahan baku untuk baterai mobil listrik, mobil masa depan. Jadi Indonesia ini sesudah pemerintahan sebelumnya membuat undang-undang hilirisasi, semua dihilirisasi saudara-saudara, nggak bisa lagi sembarangan. Ya. Kita lihat negara-negara Timur Tengah yang berhasil diporak-porandakan, Irak misalnya, Suriah, ya apa lagi? Negara-negara, coba dengar saudara-saudara, ya. Jadi sekarang kebenaran baru secara media sosial itu, padahal kebenaran secara hukum itu berbeda. Makanya teknologi sekarang saudara, muncul sekarang apa? Yang lebih dari Google. Ya, saya susah mengatakan itu. AI lah gitu ya. Teknologi AI. Itu bahasa Indonesia kan begitu. Ya. Jadi nanti semua kebenaran tergantung AI. Orang nggak menggali lagi, coba ada anak-anak muda sekarang. Itu nggak ada radoya gitu ya. Skripsi sekarang bisa tinggal nanya. Nah, nanti kalian generasi-generasi, otak kalian akan dihandle oleh teknologi sehingga kalian tidak punya daya kritis lagi. Ya, kemarin saya bilang sama Sirian itu ya, pokoknya kamu sebagai seorang pemuda, seorang generasi muda harus punya pandangan sendiri, ya kan? Secara teologis bagaimana konsep yang kamu pahami tentang keselamatan. Jadi nggak lagi menurut Pak Gembala kami, menurut Pak Gembala kami, nggak begitu lagi. Saudara sampai punya pendapatan khusus kan ya. Kira-kira begitulah. Jadi ini arti patema. Patema. Filipi 1:29. Sebab baca.
Sebab dikaruniakan. Bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk jadi satu paket. Percaya dengan penderitaan itu satu paket. Untuk membuktikan yang kau percaya, maka itu dilihat dari sejauh mana saudara mau patema, menderita. Jadi ada orang, aku mau percaya tapi aku gak mau menderita. Itu gak klop. Ya, iman itu dibuktikan dengan penderitaan. Maka tidak ada orang yang percaya yang tidak menderita. Baca itu di Kisah Para Rasul. Semua mereka menderita. Tinggal penderitaan jumlah atau besaran penderitaan itu kan berbeda-beda. Ada yang cuma mengambil sedikit. Nah, dengar, hidup di sini hanya sementara. Amin. Amin. Nanti kan di sabda nama noktong, di sananya yang kekal. Kalau di sini sementaranya ini, saudara mau punya uang sebanyak apapun, pada akhirnya akan masuk tanah. Siap tano pulang, tutano, gitu ya. Siap tano pulang tutano. Nanti itu dimatikan aja itu, jadi sakit mata dibuat itu. Kayak makin hidup, mungkin entah. Jadi sebab kepada kamu itu dikaruniakan, dianugerahkan gitu ya. Bukan hanya beriman, tapi juga percaya. Sekali lagi ingat, percaya itu satu paket dengan penderitaan. Halo, saudara menderita nggak hari ini? Ya, ingat ya, keselamatan itu. Oh, kalau dimatikan mati juga. Jadi yang penting sebelum ibadah dirapikan semua kan gitu ya. Cek dulu. Baru cek dulu. Low, satu. Jadi jangan. Baiklah saudara, kita akan mulai. Yes, cek, satu. Ada lagi saudara, kita mulai kebaktian jam 7 atau 7:30. Latihan 7:30. Nah, ini pekerjaan setan juga saudara. Pekerjaan setan. Ya. Lanjut. Penderitaan itu adalah konsekuensi dari hidup di dalam Kristus. Ya. Kemarin saya bagi di grup kita. Yesus tinggal di dalam diri kita, itu adalah jaminan bahwa kita menjadi milik Allah selamanya. Tetapi dengar, kita tinggal di dalam Tuhan, itu jaminan bahwa kita memiliki Dia. Nggak cukup hanya Tuhan memilikimu. Itu nanti saudara nggak akan ngalamin apapun. Tetapi di dalam hidup ini kita juga penting memiliki Tuhan. Itu makanya firman Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Apa artinya itu? Kayak bagaimana kita hidup di dalam kebenaran. Itulah artinya tinggal di dalam Tuhan. Dengan hidup di dalam kebenaran, meskipun konsekuensinya adalah penderitaan. Ya, maka kita memiliki Tuhan dan menikmati Tuhan. Gitu. Jadi penderitaan adalah bentuk konsekuensi dari hidup di dalam Kristus, karena kita hidup di dalam Roh. Nah, sekarang kan kita punya dua akses. Saudara mau dipimpin mana? Daging atau Roh? Ini kan dua kekuatan sekarang yang memimpin kita. Daging. Apa keinginan daging? Nah, Galatia mengatakan apa? Perbedaan. Daging ini keinginannya adalah seperti yang sering kita lakukan selama ini kan. Tetapi di sisi lain ada Roh juga, Roh Kudus itu Roh Allah. Di mana kita sekarang di sini memilih. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, maka itu saudara buktikan bahwa saudara siap menderita dipimpin oleh Roh. Artinya begini, ketika saudara memilih dipimpin oleh Roh Allah, maka daging saudara abaikan. Ini yang susah. Jadi sejauh mana saudara percaya, kan itu dibuktikan
Percaya di sini begini ya. Hidup dalam Tuhan itu maksudnya. Sejauh mana saudara percaya kepada Tuhan, mempercayai Tuhan, itu terukur dari sejauh mana saudara mau dipimpin oleh Roh Allah itu sendiri. Dan itu adalah jalan via dolorosa. Saudara harus mulai mengabaikan ini. Betul nggak? Siapa sih yang nggak malas? Kadang-kadang kan nggak selalu rajin kita kebaktian kan? Ada nggak kalanya datang malas? Sering. Disinilah pilih mana? Dipimpin daging atau dipimpin roh? Apalagi kalau sudah pulang dari ladang kan. Kadang-kadang baru panennya ini ceritanya. Berkat Tuhan itu gitu loh. Tapi berkat itu sendiri yang kita buat menjadi alasan untuk tidak beribadah. Saya harus saran betul-betul. Bukan hanya menghimbau, ini perintah. Janganlah ada jemaat GBD Semarimun yang menjemur berkat Tuhan hari Minggu. Jadi jangan pakai berkat Tuhan itu untuk melawan Tuhan. Itu dampaknya besar loh itu. Apalagi kemarin hari Pentakosta, ada yang ngejongol. Ya kan? Si Grace ini butuh doa sekarang dia supaya lulus akasan nasi nakak mirawate. Ya, mau melamar dia. Itu harus membuat kita menangis supaya betul-betul lahir dari gereja kita ini seorang kuat marinir. Jangan cuman kami yang nangis. Kan coba pilih mana, daging atau roh. Coba lihat ayatnya ini saudara. Galatia 5, 24-25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Coba. Jadi membuktikan kita sejauh mana menjadi milik Kristus itu dibuktikan sejauh mana kita juga mau bersedia mulai belajar menyalibkan daging. Ya kan? Jikalau kita hidup oleh roh, perhatikan, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kalau saudara dipimpin oleh roh, masuklah kepada patema, penderitaan. Kan banyak sekarang orang Kristen gak mau menderita. Makanya dia nol kemuliaan. Loh, kapan itu Pak Gembala? Nanti itu. Loh, gak semua saudara terima di sini. Ya kan? Jangan saudara marah karena saudara gak terima semua di sini. Ada hal-hal yang ukurannya gak bisa saudara terima di sini. Tuhan bilang nggak bisa anakku, nggak bisa. Bagaimana sesuatu yang kekal diberikan di sini? Ini bukan persoalan mie pangsit, ini bukan persoalan jalan-jalan ke Bali gitu kan? Tapi ini masalah berkat kekekalan, di mana hidup yang sekarang itu nggak sanggup menampung itu. Jadi nanti lebih banyaknya saudara terima di sana. Kalau saudara mau masuk dalam patema itu. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi-pagi pas lagi enaknya, apalagi sekarang dingin-dingin kan. Pagi-pagi udah bunyi jam apa itu? Jam alarm, wah marmot cahi. Bagaimana saudara mulai berlutut? Itu artinya dipimpin oleh roh. Artinya menyalibkan apa? Daging. Maka saudara ketika mulai menyalibkan dagingmu karena dipimpin Roh Kudus, Roh Allah, maka nilai-nilai sedang dihitung. Haleluya. Contoh, hakmu marah. Hakmu marah. Anak-anak sekolah dengar, hei, jangan ada yang pegang handphone ya. Hakmu marah. Apalagi sekarang anak jam sekarang marahi orang tuanya pun dia udah nggak ada batasan. Kadang-kadang saya kurang ajar juga sekarang banyak anak sekarang ya. Hanya gara-gara faktor terlambat lah, faktor makanan loh. Diburu-buruin sama bapak kau sama orang tuanya. Jangan ada yang begitu ya. Hah? Jangan ada yang begitu ya. Ya anak sekolah ya.
Jangan sampai kalian bentak orang tua kalian. Suatu waktu kalian juga punya anak. Ya, makanya kadang-kadang sekarang kan udah kita rasakan kalau dibentak anak kita itu, aduh, mau mati rasanya. Hilang harapan itu sudah. Nah, digebel-gebel di kencang, di bulak. Hanya kadang-kadang, oke lah orang tuamu salah. Kadang-kadang kan dia enggak, ya namanya juga manusia biasa, dia juga punya banyak pergumulan kan. Sampai di rumah enggak ada, kau angkat apa namanya itu? Tudung saji, enggak ada yang disajikan, cuma tudung. Kau marah, enggak ada makanan. Di rumah pastori enggak bisa begitu. Ada langsung batu penggilingan itu lempar langsung. Makan tupak. Di sini enggak ada begitu ya? Enggak ada begituan, haleluya. Enggak ada begitu ya? Devi enggak gitu di rumah ya? Langsung, abang, udah aku bakar pakai bensin rumah ini katanya. Coba, artinya ketika engkau mau menderita, udahlah. Walaupun hakmu untuk marah, tapi kamu memilih tidak marah karena kebenaran, maka itu yang disebut dengan patema. Dan itu masuk dalam rekap Allah. Satu waktu saya akan terima itu sebagai kemuliaan. Amin. 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 Jadi mumpung masih ada kesempatan. Saya sudah pernah sampaikan itu, saudara. Saya mimpi teman saya dulu cuma satu di Siantar ini, saudara. Enggak banyak temanku. Jadi kalau saya mau berteman sama saudara, bersyukurlah. Saya soal teman ini dari 280 juta penduduk Indonesia. Dulu teman saya cuma satu. Mati pula dia. Sahabat saya itu sahabat sejati lah kurasa. Mati dia. Beberapa waktu kemudian saya mimpi kami ke rumahnya tuh, dan dia ada di situ pakai baju putih. Di dalam mimpiku saya sudah sadar dia mati gitu. Loh, kok masih di sini sekawan ini mati? Dan saya masih komunikasi sama dia. Itu udah pernah saya sampaikan ya. Dan dia cerita tentang surga. Dia ada di tingkat paling bawah lah, tingkat 3. Ya. Waktu dia cerita secara visual nampak tuh surga itu, saudara. Dia ceritakan. Dia bilang begini, dia masih panggil saya Le katanya. Le, dengarlah katanya. Bersyukurlah kalian. Masih banyak waktu kalian. Karena waktu itu diperlihatkan juga sampai tingkat 2. Sampai tingkat 1 nggak diperlihatkan lagi. Perumahan-perumahan elit itu. Kira-kira seperti itu gambarannya kan. Masih ada kesempatan kalian. Halo, gimana Pung Marsya? Mau ke sana? Makanya mulai rela menderita. Amin. Amin. Kalau panen jagungnya itu kan berikan ucapan syukur, itu penderitaan juga, loh. Ya kan? Betul nggak? Betul nggak itu? Coba ada yang terima gaji setiap bulan nggak cukup, tapi tetap dicukupkannya, tetap dihormatinya Tuhan. Di sana dong buat Tuhan, perbueni ngolokuna sotar, tetap dia. Itu disebut dihitung sebagai patema. Kalau saudara berkorban hanya karena lebih, itu bukan patema. Pate. Nah. Tapi kadang-kadang wah, hanya ini Tuhan, nyanyikan itu kan kayak hidup banget. Persembahanku. Banyak disebut kebutuhan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mungkin saudara akan bilang begini, apa ya? Sebagian jemaat ini saya kejar loh itu. Bersyukurlah saudara yang enggak dikejar itu. Yang lain nama sana. Nama sana. Ya kan? Sampai ada Pak Gem, minggu ini enggak bisa katanya. Karena apa? Ya terserah saudara. Itu adalah mendidik jemaat masuk dalam patema. Amin. Karena itu akan dihitung sebagai poin kekekalanmu. Semua pengorbanan, persembahan, cara hidup yang didasarkan pada takut akan Tuhan, walaupun berakhir dengan penderitaan, itu yang disebut dengan patema. Perhatikan ini. Jadi kenapa kita harus menderita? Karena memang itu penderitaan dengan iman itu satu paket. Jadi kalau saudara bilang, saya orang beriman tapi nggak ada penderitaan, itu namanya orang berimun.
bukan beriman. Karena ketika saudara percaya, saudara boleh menyelipkan daging. Orang bisa lakukan, saudara nggak bisa. Menderita nggak? Menderita nggak? Orang bisa nggak mengampuni sebebas-bebasnya? Kita nggak bisa. Tuh. Itu adalah penderitaan. Orang bisa bebas hidup, kita nggak bisa. Orang boleh mabuk-mabuk, kita nggak bisa. Kenapa kita nggak bisa? Bukan karena nggak bisa. Bisa nggak kita mabuk? Bisa. Kenapa kita nggak bisa? Kenapa? Karena kebenaran. Haleluya. Karena jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Roma 7 ayat 18 sampai 19. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, daging ini, tidak ada sesuatu yang baik. Itu makanya daging ini kesukaannya semua yang tidak baik. Saudara pernah nggak contoh curhat kepada gembala, tapi rasanya bukannya malah didukung gitu loh, malah makanya kau begini, kau dagingmu nggak diberikan ruang, itu namanya nggak ditoleransi. Karena Paulus mengatakan sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi semuanya bukan hal yang baik. Ada memang kehendak di sini, tapi semua diisi dengan yang tidak baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat. Karena itu buah daging. Makanya daging ini harus berakhir di tanah. Tos. Nongso jolmo ikon mati ikon magoda. Disibuk itu namanya daging. Jala ikodo malake. Karena nasibnya ke sana. Kenapa? Karena itu bentuk hukuman. Gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang baik dari daging ini. Itu makanya saudara-saudara, kalau saudara mau dipimpin oleh daging, saudara mati secara rohani. Saudara, sifatmu menjadi buruk, menjadi jahat, menjadi brutal. Suka-sukanya. Ya. Kita orang lain kan suka bebas ngomong kan? Kita enggak. Contoh gini. Kalau saudara pernah nggak di sini saudara? Bukan pernah ya, tapi mungkin sering. Coba untuk hidup tidak benar melalui bahasa atau apalah. Pernah nggak? Apa yang saudara rasakan? Kita menderita kan? Karena kita tahu kebenaran. Tapi orang lain nggak merasa menderita gitu. Kita dihina, dicaci maki kan? Dia mengejekmu. Harus Tuhan mima. Seperti istri si Ayub lah. Haru apa sama Tuhan mi? Haru apa Tuhan mi? Nah gitu kan. Menderita kan? Kita menderita, dia enggak. Kenapa? Karena dia sudah lost. Gak ada lagi namanya hukum. Dia sudah lost. Ya. Nah penderitaan itu mengerjakan apa? Kemuliaan kekal. Dengar saudara-saudara harus mulai peduli sekarang dengan yang namanya kemuliaan kekal ini gitu loh. Karena salah satu pekerjaan Roh Kudus itu kan salah satu loh. Yang paling hebat itu adalah begini saudara. Dia mengerjakan dalam diri kita, dalam hidup kita, dia mengerjakan buah-buah keselamatan yang bernilai kekal. Misalnya, saudara ibadah KTM. Kalau saudara datang malam ini karena Kristus, maka itu masuk dalam kemuliaan kekal. Minggu, apapun yang terjadi. Ini nggak terjadi apapun, nggak ibadah dia gitu. Berbeda kan? Apapun yang terjadi, ini nggak ada yang terjadi. Jadi kita sudah bolong-bolong, hilang kemuliaan. Saudara sudah mulai peduli nih. Karena paling lama kan saudara tinggal di dunia ini kan 70 tahun lagi kan? Ya aduh. Masih ada 70 tahun lagi? Masih ada? Oh. Suruh-suruh sana mau nodah.
hampir 100 tahun umur menurut di sini. Namanya biar yang mereng serado beno. Mau lu habak kabang 100 tahun loh. Ya. Masih ada 70 tahun lagi. Sama masih ada 70 tahun lagi. Pak Manik 70 tahun lagi masih ada. Coba. Opung kalau masih ada 70 tahun lagi. Nang merdala di tanah weh. Nah, Bang. Dengar, artinya 70 tahun itu singkat. Tapi setelah itu ada yang tidak lagi bisa dihitung. Kekal namanya. Kekal. Itu makanya yakin aku kalau si Rasul Paulus dihidupkan lagi, dia bilang apa? Dia akan bekerja lebih giat lagi. Padahal dia sudah giat kan? Siapa di sini yang sudah setara dengan Rasul Paulus soal pekerjaan Tuhan? Sudah ada? Hah? Coba perhatikan. Ini kebanyakan karena pekerjaan kita tinggalkan nilai-nilai kekal itu kan? Paulus berbanding terbalik. Karena nilai kekal itu, kemudian kekal itu dia meninggalkan semua. Makanya Yesus pernah ucapkan itu. Barang siapa yang karena namaku meninggalkan ayah dan ladangnya, sawahnya, pekerjaannya, apa lagi? Pestanya, semua. Itu kan gak wajib. Tapi Tuhan mulai menghitung. Karena pasti menderita, iya kan? Menderita itu. Langsung sudah sopu kan? Heru memang tuh mak, gitu kan? Lalu orang gereja munai mah hutiamu. Itu kan penderitaan itu kan? Coba penderitaan itu gitu loh. Dikit-dikit disinggung apa? Gereja munai, pendeta munai, nah kan? Gembala munai. Tapi agak jarang disebut ibu gembala munai. Jarang. Memang. Itu ada tema tenarwa. Sapake menarwa kan? Duk penoni mana jadi gembala kan? Baru mah gembala munai atau enggak? Kau nak apa? Ngesab dia. Ya memang udah begitu. Jadi kadang-kadang begini. Karena Yesus pun dari bilang begitu. Kalau Yesus pun hidup sekarang karena Yesus munai dari. Makanya saya kadang-kadang saya udah betul-betul mulai tulis dalam hati. Memang jemaat-jemaat yang kadang-kadang bilang begitu, saya sudah mulai perhitungkan. Mungkin kalau dia mati, saya akan tidak di sini saya. Dia ditanam na, tuh dirabuin na, Selasa na lawang. Nah saya mungkin sudah ketawa, tapi saya mulai serius memperhitungkan ini. Karena saya sudah mulai nggak peduli dengan apa kata orang. Toh mereka bukan juga nggak, kecuali contoh mereka sponsor kita misalnya. Setiap bulan dikasih 30 kilo beras ya. Tak tahu makan. Tema 30 kilo uang boras nah kan. Oh, saudara mana ngah kontribusi nah kan. Jadi saya sudah mulai terserah saudara lah. Gembala harus ya mungkin gembala yang tidak berhati gembala mungkin juga saudara. Tapi kadang-kadang perlu dikasih pelajaran kepada mulut-mulut yang tidak beradab dan beri kemanusiaan seperti itu. Iya kan? Memang di gereja kita ini nggak ada saudara. Hanya antisipasi aja. Hanya mengantisipasi. Ya, memang sampai sekarang belum ada yang langsung kudengar. Ya, belum ada yang langsung kudengar. Dan jangan sampai ada yang memperdengarkan hari itu juga aku pecat dia, saudara. Di dalam nama Yesus Kristus. Ya. Jadi ingat ya, penderitaan mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih dari penderitaan. Jadi semua nanti sudah akan sabar setelah kata Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, udah capek satu harian dengan Tuhan. Mudah-mudahan datang gereja, datang kebaktian itu karena Tuhan, bukan karena takut. Nanti tanya gembala lagi kan. Jangan, saudara enggak. Kalau hanya itu motivasimu enggak dapat jong, saudara jong. Jong, tahu jong? Tapi karena namanya juga cinta kan? Cinta marah pipurun. Ya, saya tadi buat di grup kita itu. Sejauh mana hidup Kristus mengalir dalam hidupmu itu sejauh gairah. Ada namanya passion. Gairah namanya. Saya cari itu apa artinya passion itu artinya gairah. Ya. Jadi dalam rumah tangga nilai pernikahan itu tergantung gairah.
Kalau sudah nggak ada lagi gairah nama ngulur, apa masuk gairah deh, baru melos. Itu udah seperti kematian. Jadi gairah itu ditentukan dari rasa lapar dan haus. Lapar dan haus. Sampai Raja mengatakan, cinta akan rumahmu menghanguskan aku, katanya. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Tahu saudara, cinta akan rumah Tuhan nggak saudara? Kalau udah bicara rumah Tuhan, kita sampai Martinus. Amin. Martinus nggak? Kita sudah kayak fanatik banget. Itu makanya sebetulnya, makanya saya bilang tadi, salah satu pekerjaan iblis yang paling nyata itu adalah ketika sudah berhubungan dengan hubunganmu dengan Tuhan. Nah, itu dia. Itu dia sudah menunjukkan taringnya itu. Ketika dia sudah mulai mengintervensi hubunganmu dengan Tuhan, itu udah pekerjaan setan yang paling nampak. Ada yang ngerasa gitu nggak? Hah? Udah mulai diintervensi gitu. Hubunganmu dengan Tuhan mulai diintervensi. Baik mungkin suami atau istri mengintervensi suami, atau suami mengintervensi, orang tua mengintervensi, atau anak mengintervensi orang tua. Itu saya pernah saksikan itu. Waktu dulu kami pernah sampai jual kaplingan juga untuk membackup. Saya juga tidak setuju keluarga. Wah, kalau untuk membangun rumahmu oke lah. Tapi masa untuk membangun gereja? Itu makanya waktu abang kami kemarin juga membangun gereja, dia jual tanahnya. Giliran saya bilang, wah, kalau untuk membangun rumahmu oke lah. Tapi ini membangun gereja. Terjadi satu-satu. Amin. Satu-satu. Memang saya bilang banyak untuk mempertahankan hidup dalam pelayanan, karena ya kita belajar dari awal itu menyambung hidup. Ya, saya nggak tahu beberapa gram yang dititik Ibunda ini dulu sama Ibu Gembala ini kan, satu-satu dijual, satu-satu dijual. Terakhir bayar sana, bayar tukang sana, bayar tukang sini, dikumpulkan. Mama ini mengumpulkan emasnya, dibagi sama tukang. Ya nanti nggak tahu di surga nanti ditunggu sebagai kekalan itu. Oh, ini saya sumbernya, bisa dia sumbernya. Jadi selalu itu satu paket. Dalam bahasa Yunani kata kemuliaan itu sesuai dengan 2 Korintus 4 ayat 17 tadi adalah disebut dengan kata ini sudah doxa, bukan dosa, doxa. Kata ini merujuk pada kemuliaan Allah, kemuliaan yang Kristus dapatkan karena pekerjaannya. Jadi Kristus mendapatkan kemuliaan itu juga karena bekerja gitu loh. Jadi itu nggak didapatkan gratis secara manusia, karena dia juga adalah Allah 100% dan juga manusia 100%. Jadi waktu dia hidup di bumi selama 33,5 tahun, dia 100% manusia. Dan hasil dari pekerjaannya bagaimana dia mengabdi, memikul salib, hidup dalam kebenaran, maka dia diberikan apa? Kemuliaan. Jadi didapatkan itu melalui pekerjaan, dan kemuliaan, kehormatan, kemegahan yang ia berikan kepada orang-orang percaya nanti. Jadi ingat ya, pahami, tidak semua di sini dikasih. Halo anak-anak muda dengar ini. Jangan cuma dirasuki dunia ini otak kalian. Aku nanti dapat ini, aku nanti begini, aku nanti Si Luhut Panjaitan pun sudah mau senja. Luhut Panjaitan kan sudah ubahan. Ntar lagi sudah game over. Akan kembali ke sana. Di sana ya penentuannya. Ya, jionya. Di sana penentuannya, anakku. Lebih bagus nanti kau kaya di sana daripada memilih kaya di sini. Masuknya mungkin tapi nggak ada upahnya. Mending di sini nggak punya apa-apa tapi di sana, ya kan? Gimana? Itu makanya semua sumber daya memanfaatkan untuk nilai yang kekal. Amin. Para mahasiswa dengar, belajarlah. Jangan lupa, dasari semua dengan kekekalan. Dasari yang bekerja dengar, dasari semua dengan kekekalan. Ladangmu semua dasari dengan nilai-nilai kekekalan. Karena ketika kau nanti mati, kau tinggalkan itu. Tadi saya bilang sama Gembala ini, aku
berbeda saya dengan orang tuaku, bilang. Enggak. Contoh lah, udah kita sekolahkan anak ini, udahlah kita kuliahkan, bekerja mereka. Enggak sampai lagi nanti sampai tanah-tanah juga harus disiapkan untuk mereka. Kecuali pemakaman, tanah pemakaman bolehlah disiapkan. Kalau nggak disiapkan pemerintah. Tapi nanti contoh, kalau misalnya nanti nasib berubah, nggak harus menjual, kita juga bisa menikmati hidup, ya nggak usah dijual, dikasih sama si Tion itu kan. Tapi kalau memang pilihan satunya harus dijual itu supaya bisa menikmati, dijual aja. Begitu kan? Udah sepakat gitu ya? Dia sudah bilang boleh lah, tapi rumah opung itu cuma itunya permintaanku, jangan dijual katanya. Tergantung, bilang begitu. Gue jadi rawat benar, gadis. Kutua apa soal ini? Tano mani, gue bilang mata nih soal. Belum tentu pasangan pun nelawan non itu. Mata yang riba, mohon maaf. Sepatu ini dengan riba dibuat. Nanti kan mau terakhir sebeli gini, on tahun nasal. Tano ini berbidang binayan. Belum tentu ditanda beonon. Ini yang paling parahnya. Udah paling kencang cuma kayak Pak Mani lah, cuma pahupuni Pak Mani mana ada Pak Mani. Mulu pahupuni geleng Pak Mani kah? Roma contohnya beta jo jarak 7 kubur pukul nah malah bang kita kutat dari punggung nanti. Begitu kan? Setuju enggak? Makanya itu memang makanya dibilang si Salomo menikmati jerih lelah kita, itulah kenikmatan yang paling top di dunia ini selama hidup. Amin. Begitu gajian saudara minum jus, gitu aja. Minum jus dulu, makan mie pangsit dulu, utang nantilah dulu itu. Tapi jangan tiap hari makan pangsit, perlu dulu. Haleluya. Tadi saya bagi itu di grup saya. Seorang kisah tentang seorang, itu film Cina atau film Korea itu ya? Yang seorang yang pelit. Bayangkan dia bekerja keras tapi pelitnya minta ampun. Ditabung sampai untuk orang tuanya pun pelitnya minta ampun. Begitu dia sudah ternyata menabung, wah banyak lewung ditabungnya. Dia diponis kanker otak. Umurnya tinggal sekian lama lagi katanya, ya. Umurnya tinggal sekian lama lagi, udah diponis. Akhirnya dia mulai sadar, gara-gara karena dia diponis kanker otak karena terlalu mengirit. Yang suka-suka mengirit ini hati-hati diponis kanker otak kalian. Gitu ya. Nah ternyata habis itu dia mulai sadar, enggak lah. Dia mulai bersenang-senang dengan kawannya. Dia nginap di hotel, liburan, jalan-jalan, sampai akhirnya suatu waktu dia pingsan. Udah lama, udah mulai habis nih uang ini. Dia mulai pingsan. Nah dipikir dia sudah mau mati, ternyata masih hidup. Ternyata dia keracunan makanannya, bukan karena kanker otaknya. Dan dokter bilang begini, aduh sorry kami salah diagnosa. Udah habis harta. Yang pelit-pelit itu harga. Kalau ada uang menikmati, amin. Maka selalu bilang apa yang tidak dinikmati Tuhan, maka kamu juga nggak bisa nikmati. Itu makanya selalu saya ajarkan saudara, apapun hasil dari ladangmu, biarkan Tuhan dulu menikmati. Amin. Haleluya. Saya kita pakai game dolar 100.000 dong, HP modalnya 400.000 nggak apa-apa. Bawa 30.000. Itu iman. Ini Tuhan. Nah seperti kata kore Tuhan lo mau Messi dulu. Ya. Tako dangaw na migla, hor na migla. Sabi ni memulak. Haleluya. Irutong selalu mau unang-alang kamu sudah. Ya selalu selalu saya mengajarkan, walaupun mungkin kurang kebutuhanmu, tetap hormati Tuhan. Haleluya. Kebutuhan itu selama kita hidup itu nggak akan pernah berhenti. Haleluya. Tapi imanmu itu menentukan sejauh mana saudara mengalami Kristus. Haleluya. Ya, jadi doksa itu artinya ya. Lanjut, udah mau selesai. Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak. Ini kan pertanyaan. Anak doamu? Coba tanya kiri kananmu, anak doamu ini wujud tuh. Lo jangan cuma sembarangan klaim. Jangan perhatikan. Jika kita adalah anak, harus ada pembuktian. Maka kita juga adalah maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, karena Kristus sudah duluan mendapatkan. Nanti kan Kristus itu kita akan memerintah bersama dengan Dia.
Jadi kemuliaannya itu juga akan dibagi sejauh mana kita bersedia menderita. Haleluya. Haleluya. Coba, malah kita cenderung menghindari. Betul nggak? Nah, ini para ibu-ibu ini, muda ini, kalau lagi gudang disiap kecuci piring coba. Baru, ayo, kalian menghindari itu. Saya kadang-kadang lihat justru yang sudah tua-tua di situ. Oh, toh mana teruja lawan naro. Akan apa soal? Halo, masuk angin. Nah, udah nahan nih. Naraku itu. Marjek kalau disuruh. Di sakul luangan. Ini saya serius. Saya serius. Ya. Saya menilai loh semuanya. Saya menilai. Makanya saya kemarin si Jion sampai juga menilai satu-satu. Secara karakteristik maksudnya, bukan menghakiminya. Cara Martanggo nih pilih pohon masuk dalam ranah. Kemarin sampai kita duduk. Cara Martanggo, Pak dia ini karakternya dari caranya dia memilih pekerjaannya kita tahu apa dia, bidangnya di mana. Pak Mira, mana Pak Mira? Belum pulang dia. Cara dia mengerjakan kita tahu, oh ini begini. Pak Randu kita tahu cara bidangnya di mana. Sampai dia bilang kemarin, semua sakalan iya sih di mana kan? Itu kon, sudah pisau beri. Yes di mana sampai belakang. Yes di mana? Oh berarti di mana bidangnya Pak Randu ini? Pak Gabriel kita tahu di mana bidangnya. Nah ibu-ibu ini juga kita nilai. Datang bersih kukunya, pulang juga bersih kukunya. Bersihlah engkau, bersihlah. Tidak ada kotor kukumu, maka kau tidak dapatkan dosa itu. Saya kadang-kadang kalau udah disuruh, makanya udah disuruh marhobas, jangan ada lagi apa. Saya di situ Tuhan. Kalau sudah dapat jadwal marhobas disuruh, itu adalah kasih karunia. Jangan lagi apa ada begini, ada lagi begini, ada begini. Itu cara Tuhan supaya engkau dapatkan dosa itu nanti. Amin. Jadi datang dengan tangan bersih, pulang dengan tangan berminyak-minyak. Apalagi ibu muda ini ya. Ibu muda, ya. Kadang-kadang susah kita, siapa yang bisa di dapur? Taunya kita tahu. Siapa yang bisa menggiling cabai dengan sungguh-sungguh? Ya. Makanya ketika misalnya sampai hari Minggu ada yang sampai menyapu pastori sampai ke depan. Kan sebetulnya ibu muda juga bertanggung jawab karena anak-anak kalian juga bermain di sana kan? Ya kan? Itu cara kalian mendapatkan dosa itu loh. Enggak wajib enggak. Yang tersinggung katakan amin. Dan mungkin tersinggung kamu ya Tuhanmu deh, bah. Masa tersinggung kamu contoh? Itu kan kepentingan kita kan? Masa tersinggung kita? Wah, mulai tersinggung dia bilang ngapa rahiyat be? Kita selamat tuh be. Ya. Jadi ingat ya, yang akan menerima bersama-sama Kristus yaitu jika kita, coba deh. Jadi surga itu gratis, tapi yang lain itu apa? Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga didosakan bersama-sama dengan. Makanya jangan hindari penderitaan. Amin. Justru saudara harus mencari Fatima. Bagaimana penderitaan bagaimana hidup tuh? Bagaimana? Begitu nggak? Ini nggak ada Fatima, ada bintang teks itu. Maya sebetulnya dah beri. Roh Kudus bilang, menari-nari lah engkau dalam kemalanganmu. Nanti kan Patar sudah dicani kan? Ada lagunya dia. Tano naikum mukab dosudi. Apa ini? Patar jala patar dena. Hidup. Terang benderang di mata Tuhan nanti. Tahu semua. Siapa yang paling capek Tuhan tahu. Amin. Amin. Kau udah capek dan Tuhan tahu yang capekmu. Yang penting nikmatilah semua Fatima itu. Ya. Gimana Radu? Udah capek? Hah? Udah capek belum? Capek lah. Grab itu nggak termasuk. Orang langsung masuk rekeningmu itu kan.
Pokoknya kalau yang masuk langsung ke ilmu itu enggak. Kecuali segalanya itu tetap di dalam Kristus. Masuk dia. Masuk gitu. Ini bisnis. Ini bisnis ini sudah. Nyambung. Wahyu 24. Lalu aku melihat tahta-tahta. Perhatikan ya. Dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka. Udah dilihat siapa namanya itu? 2000 tahun yang lalu sudah dilihat semuanya dalam sebuah penglihatan. Itu pengalaman spiritual. Dia melihat jiwa-jiwa, mungkin termasuklah jiwa-jiwa di situ ya. Yang telah dipenggal ada. Hah? Kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Ini kan semuanya tentang pikiran dan perbuatan gitu kan. Mereka menolak. Mereka menolak, bukan menolak vaksin. Ada orang menolak vaksin tapi merasa dia sudah menolak antikristus. Goblok. Belum vaksin dia tolak vaksin. Kalau ditempelin dia gimana? Emosi nggak dia? Kalau masih emosi, saudara belum bisa mengalahkan antikris. Bersyukurlah kita sudah diselamatkan di awal. Amin. Amin. Banyak sekarang orang Kristen belum diselamatkan, makanya dia masih berjuang nanti. Inilah tergantung katanya. Penyingkiran inilah. Jadi kau yakinnya ku yakinkanlah katanya. Kita nggak terlalu sibuk memikirkan penyingkiran segala macam. Mau disingkirkan atau enggak, ya kan? Coba lihat. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ini juga jadi perdebatan. Apakah nanti sudah ada kerajaan namanya milenium, kerajaan 1000 tahun? Jadi sebagian pendapat mengatakan karena dulu kan Adam tidak sampai 1 hari. 1 hari bagi Tuhan sama dengan. Nah ini juga sebetulnya adalah apa namanya itu? Semacam gambaran. Karena kalau 1 harinya bagi 1 hari 1000 tahun berarti kan terbatas waktu Tuhan kan. Jadi mungkin kata 1000 tahun itu mengacu kepada kesempurnaan, kekekalan namanya. Karena itu kan nanti sudah masa di kekekalan itu. Ya kan? Di sini sudah, karena di kerajaan 1000 tahun itu sudah pakai tubuh kemuliaan yang tidak bisa mati lagi. Nggak ada lagi kakosnya di situ, nggak ada lagi asam urat, darah tinggi, nyala dua galon, pakai obat apa bang? Oh, dibantu dengan amlodipin. Saya kemarin dicek pasca hari Minggu, hari Pentakosta, bayangkanlah sesudah hari Pentakosta tensiku naik. Jadi kan udah nggak nyambung itu kan. Orang sesudah Pentakosta turun Roh Kudus, sukacita melanda kan, sehat orang. Saya tensi naik. Saya pikir roh mana ini yang bekerja. Ada yang tensinya naik sesudah hari Pentakosta. Nah itulah Pentakosta modern. Karena makan-makan kan. Ya kan? Penderitaan ringan ini adalah sarana bagi Allah untuk menampakkan kemuliaannya dalam hidup orang percaya. Tidak ada penderitaan, tidak ada kemuliaan. Itu aja, selesai. Jadi kalau nggak ada penderitaan, nggak ada kemuliaanmu nanti. Penting nggak itu? Kira-kira? Penting? Joseph, penting nggak ini? Kemuliaan ini? Jangan nanti di bumi pun nggak ada apa-apa, di sana pun nggak ada apa-apa. Pilih salah satu. Ya kan? Disebut penderitaan ringan. Coba kenapa disebut penderitaan ringan? Tadi kan 2 Korintus penderitaan ringan. Memang selalu ringan disebut. Karena kita tidak menanggung sendiri lagi sekarang. Dulu kan Roh Kudus belum berdiam kan gitu ya. Sekarang udah Roh Kudus sudah berdiam. Jadi kalau saudara merasa berat berarti saudara memikul sendiri. Baik, saya salah. Ya kan? Kau buat Roh Kudus itu menganggur. Ada yang merasa udah kayak terlalu berat nggak? Coba angkat tangan yang sudah merasa terlalu berat kali. Jangan malu. Saudara malu dikoreksi. Kalau udah rasa kayak berat kali berarti memang apa? Ada kesalahan prosedur. Saudara mikul. Haleluya. Itu sama dengan orang katanya naik bus, naik truk, tapi tetap jagung itu 1 karung
Letakkanlah, nggak apa-apa. Capek dia, bodoh namanya. Umatku binasa karena bilang kiri kanan. Kurangi untuk mibah nih. Sedih butuh kona tua ini bukan sependeritaan nih. Semakin menderita kan semakin. Karena penderitaan itu mendatangkan apa? Itu bedanya. Kalau penderitaan karena dunia itu mendatangkan apa? Muka bersuri-suri, kemarahan. Tapi tahu nggak, penderitaan karena kebenaran mendatangkan apa? Jadi kalau nggak suka cita, saudara, berarti itu bukan penderitaan karena, bukankah mukamu berseri-seri jika engkau? Kalau benarnya engkau, apa yang terlihat? Kulihat di mukamu ada nenek lampir. Coba lah, kalau penderitaan karena itu bedanya. Kalau karena kebenaran saudara menderita, ada happy, damai, sejahtera. Karena itu makanya Yesus mengatakan damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, damai sejahtera kuberikan. Tidak sama dengan apa yang diberikan. Tahu nggak damai sejahtera yang diberikan dunia? Dari luar ke dalam. Kalau damai sejahtera yang daripada Roh Kudus, dari dalam. Daksia kipas itu semua. Gitu kan? Ya Marandu ya? Nggak dari kipas ke sini, tapi dari sini ke kipas. Kipas. Nangin. Bereku dulu itu. Udah semarah apapun dia dulu kan itu apa? Siapa itu? Kakek siapa itu? Kipas orang ada tunggu di pihak masjid. Mau. Iya kan? Iya kan? Enggak dari apa? Enggak dari angkot ke sini. Enggak dari Jakpa ke sini. Dari sini ke Jakpa. Dari sini ke angkot. Contoh ronon supir lipat mak buah contohnya ilian 40.000. Wah, nggak usah nengok kami, mati nama kami. Berarti dari luar itulah damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Tapi damai sejahtera yang diberikan Tuhan nggak sama, dari dalam mengalir. Amin. Bukan dari suami mengalir ke kita, ya kan? Gimana lah suami pun nggak ada yang damai sejahtera kan? Kolak ke, abuti. Ada pula istri begitu bangun. Bagaimana mengalirkan damai sejahtera itu? Maka begitu kau bangun, oh haleluya, puji Tuhan. Dari dalam, itu dari siapa? Damai sejahtera dikerjakan Roh Kudus. Dari luar ke dalam, itulah dari dompet ke dalam. Ya. Kemarin saya buat status ketenangan itu lebih penting daripada kemenangan. Aku tulis itu nggak tahu aku artinya. Tapi lama-lama jadi tahu aku karena mulai akan dikomen orang. Termasuk kesenangannya Pak Pendeta. Aku mikir iya kesenangan mana paling gue yang mabeni banyak tenang. Betul nggak? Kesenangan lah yang paling banyak membuat kita nggak tenang. Karena kesenangan ini didagingkan kosongan nerwani kan. Peditan kosongan nerwani. Ibu itu jambul berjenita. Ya kan? Enggak seperti yang di hati. Akhirnya apa? Enggak tenang. Makanya memang jangan nomor sakit ketenangan. Termasuklah dari cucian, dari gosokan. Yang penting sudah tenang. Persetan dengan gosokan itu. Amin. Tapi masih bersyukur saudara ada yang mau digosok. Ada orang enggak ada yang mau digosok. Masih Pak Tazul mau. Yohanes 14:16, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Makanya kita enggak menanggung sendiri, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan sebulan loh. Jadi kalau ada cicilanmu sampai 5 tahun lagi, jangan takut. Selama-lamanya ini. Amin. Aduh, cicilan kami bagi 5 tahun lagi loh. Jangan takut 5 tahun ini selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Ya. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai aku datang kembali. Haleluya. Kita enggak sendiri. Makanya jangan pikul sendiri.
Amin. Haleluya. Kan banyak lagu-lagu itu kan. Firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu. Kemuliaan hanya bisa didapatkan melalui apa? Itu sudah titik. Kemuliaan tidak diberikan kepada semua orang, hanya kepada mereka yang mendapat anugerah. Jadi ternyata juga sudah, ini adalah kasih karunia. Jadi enggak kepada semua orang diberikan. 1 Petrus 2:19-21, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Contoh apa yang enggak saudara tanggung? Baca firman Tuhan. Ya kan? Itu kita memilih. Sebetulnya kan sesudah kita terima Yesus sudah selamat kan? Kita sudah merdeka, enggak wajib. Tapi karena saudara sudah mulai mengenal Kristus dan mulai mengasihi Kristus, saudara mulai menanggung penderitaan itu kan gitu. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ini yang paling banyak kita alami. Babak belur karena salah pilih lawan kita. Ini pikir terlalu kan? Terlalu closing. Habis pupuk si Jeka mah. Jago si Jeka ini. Udah sampai. Makanya saya lihat kemarin banyak yang membuli beliau itu. Jeka Saragi sampai ada dibuat video bodak. Si Jeka dong. Detik ke-29 maka mana? Ayo bodak katanya. Kalau bodak dia membuli mana itu di video ibadah darang aman. Kasihan. Ya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih. Ya, karena iman engkau dihina itu kasih karunia. Tambah itu. Hina lagi dong, bilang begitu. Tolonglah. Saya minta kau hina lagi. Memang kurang ajar kau tambah. Agak begini. Contoh ini saudara. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Dengar ini. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu juga. Lanjut. Yakobus 1:2-4 dan terjemahan firman Allah hidup. Saudara sekalian yang saya kasihi, apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dalam cobaan? Kalau demikian bergembiralah. Amin. Las maroham. Amin. Yang penting bukan karena salah pilih lawan tadi ya. Karena kebenaran. Karena jika jalan kehidupan itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk coba lihat kesabaranmu sekarang sudah mulai tambah karena yang tidak sabar itu kan. Ya kan? Kesabaranku aja tambah saudara, dikit. Kamu gudang. Lagi sabar kamu tahu kan? Orang lagi sabar semua. Ya. Sarang sebuah. Sebab itu, biarkanlah kesabaran saudara tumbuh dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Haleluya. Jadi nggak ada cerita soal penderita iman dengan penderitaan itu satu. Jadi mau ada pastor hak nang mitor pun sebuah tahu nggodok putus. Jangan. Udah masuk pastor hak. Dok Tuhan. Anggulan yang udah hubur sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kadang-kadang dengan usiamu langsung nyambung norak kesempatan. Oh dia mah benar sepatrak sabar. Porsan yang 70% dipikul lah itu. Punya jarak.